pembahasan hari ini, yaitu mengenai interpolasi polinomial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan interpolasi, pertama-tama ya saya akan mengingatkan kembali bahwa Anda sudah pernah belajar regresi. Ya, nah interpolasi ini sebenarnya teknik yang bisa dikatakan hampir sama dengan regresi, dalam artian interpolasi dan regresi sama-sama dilakukan untuk menaksir atau menduga kurva dari kekumpulan data yang ada. Cuma bedanya adalah kalau pada regresi itu kita biasanya hanya bisa mendapatkan atau memperoleh kecenderungan dari kumpulan data. Sedangkan untuk interpolasi nanti hasilnya akan lebih akurat biasanya. Kemudian tingkat ketelitiannya tentu saja biasanya yang lebih bagus itu interpolasi. Kenapa ya? Karena perbedaannya nanti akan terlihat ketika Anda menggambar grafiknya. Nah, saya kira seperti ini grafik yang akan terjadi kalau Anda melakukan regresi dengan grafik yang akan terjadi kalau Anda melakukan interpolasi. Jadi kalau misalkan Anda punya sekumpulan titik, maka regresi itu Anda sedang mencoba menggambarkan suatu garis yang mana garis tadi akan berada di sekitaran titik-titik yang diberikan, sehingga garis yang terbentuk di sini akan memiliki besaran galat sekecil mungkin terhadap titik-titik yang diberikan. Kemudian ya biasanya dari hasil regresi di sini ya kita memanfaatkannya untuk menduga titik lain yang tidak diberikan. Nah, bedanya dengan interpolasi adalah kalau interpolasi itu artinya kita memiliki sekumpulan titik dan kita membuat sebuah kurva yang mana kurva tadi melalui semua titik yang diberikan. Yang artinya kalau Anda ingin menghitung galatnya terhadap titik-titik yang diberikan, yang galatnya 0. Tapi tentu saja kurva ini bukanlah kurva yang galatnya 0 kalau secara keseluruhan. Anda bisa lihat ya perbedaannya. Kalau untuk regresi, ada sekumpulan titik, ya Anda buat sebuah garis yang mana garisnya tadi berada di sekitaran kumpulan titik tadi. Kalau untuk interpolasi, ya Anda punya sekumpulan titik, ya Anda buat kurva yang tidak hanya berada di sekitar titik, tapi kurvanya benar-benar melalui titik tersebut. Adapun interpolasi yang akan kita bahas adalah interpolasi polinom. Jadi kita akan membuat polinom yang melalui semua titik yang diberikan pada yang akan diberikan di awal gitu kan ya. Misalkan Anda memiliki n plus 1 titik. Jadi Anda punya n plus 1 titik, misalkan titiknya dari x0 sampai xn, maka Anda akan selalu bisa membuat polinomial berderajat maksimal n. Ya, jadi polinomial berderajat n di sini dibentuk dengan memanfaatkan n plus 1 titik. Dengan kata lain, kalau Anda punya 10 titik, maka Anda bisa membuat polinom berderajat 9 yang akan melalui ke 9 titik yang diberikan. Ya, jadi kalau bedanya dengan regresi, ya kalau Anda punya 10 titik, Anda akan buat garis yang mana garis tadi ya akan mendekati ke 10 titik yang diberikan. Jadi masih mendekati. Nah, tapi kalau interpolasi, ya polinom yang terbentuk benar-benar melalui 10 titik yang diberikan. 10 titik yang dilatih. Kemudian ya, polinom yang terbentuk tadi itu disebut polinom hampiran, fungsi hampiran terhadap ya fungsi yang sebenarnya asalnya dari 10 titik tadi. Oke, kemudian nah, lebih jauhnya lagi, andaikan Anda telah memiliki sebuah polinom interpolasi, polinom tersebut dibentuk dari sekian titik, ya anggap saja tadi kita punya 10 titik, maka polinom kita polinom berderajat 9 yang dibentuk oleh 10 titik. Biasanya hasil polinom interpolasi, ya, jadi kalau Anda punya bentuk sebuah polinom, ya kan nanti ada bentuknya misalkan 3x pangkat 9 ditambah 7x pangkat 8 dan seterusnya. Ini kan dibentuk oleh 10 titik ya. Misalnya biasanya kita ingin memanfaatkan polinom yang kita bentuk ini untuk menduga atau untuk menaksir nilai dari titik yang ke-11. Jadi titik baru, ada titik yang baru nih. Coba cek ini nilainya berapa sih gitu. Jadi dengan 10 titik yang ada, kita ingin menduga titik yang lain gitu, yang tidak kita bentuk menjadi polinom interpolasi. Andaikan titik yang lain tadi berada pada interval nilai terkecil dan sampai dengan nilai terbesar dari titik yang kita pakai untuk buat polinom, maka hasilnya kita sebut sebagai nilai interpolasi. Kalau titik yang lain tadi, titik yang ke-11 tadi, ternyata lebih kecil dari nilai minimum atau lebih besar dari nilai maksimum, maka kita sebut sebagai nilai ekstrapolasi. Nah, kalau digambarkan ya kira-kira seperti ini. Jadi kita punya beberapa titik ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita punya 8 titik. 8 titik di sini kita buat polinom yang melalui ke-8 titiknya. Ya, polinomnya tentu saja akan berderajat 7. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita punya titik yang lain, nilainya berapa pakai polinom ini? Nah, kita lihat dulu. Kalau titik yang lainnya misalkan yang ini,
Kan titik yang lainnya kan, yang terkecil kan ini, yang terbesar kan yang di sini, X-nya ya. Maka titik yang lainnya kan berada dalam ini ya, dalam rentang terkecil sampai terbesar, maka titik yang lainnya disebut setelah kita masukin hasilnya kita sebut sebagai nilai interpolasi. Kalau ternyata titik yang lainnya kan yang terbesarnya segini, titik yang lainnya di sini, di luar dari nilai terbesar yang kita pakai buat membentuk polinom, maka hasilnya kita sebut sebagai nilai ekstrapolasi. Itu cuma istilah ya, kalau Anda bedakan bahwa ini nilai interpolasi, yang ini nilai ekstrapolasi karena titiknya diambil di luar titik yang dilatihkan. Setelah Anda bisa bedain yang mana yang disebut nilai interpolasi, yang mana disebut sebagai nilai ekstrapolasi, setelah Anda tahu seperti apa itu interpolasi ya, jadi kita punya sekumpulan data. Dari data tadi kita coba buat kurvanya ya, kurva fitting. Kurvanya tadi berbentuk polinom, yang mana tergantung Anda punyanya berapa banyak data atau Anda punya berapa titik. Kalau Anda punya 10 titik, ya Anda bisa buat polinom berderajat 9. Kemudian setelah Anda dapat polinom tadi, biasanya polinomnya dipakai buat menaksir nilai lain yang datanya tidak kita pakai buat menjadi polinom. Ya, jadi data yang ke-11 di sini ya kita akan coba membahas seperti apa membentuk polinomnya. Ya, jadi seperti apa interpolasi yang kita pakai agar kita bisa dapatkan polinom yang melalui semua titik yang diberikan. Nah, yang pertama kita mulai dari yang kecil dulu ya, yaitu interpolasi lancar. Artinya interpolasi linear, yaitu Anda punya dua titik dan Anda tinggal buat polinom berderajat 1. Ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Polinom berderajat 1 artinya hanya perlu dua titik. Nah, rumusnya ada di sini. Ya, rumus ini berasal dari rumus persamaan garis ya. Persamaan garis yang Anda pelajari dulu ketika Anda di tingkat sekolah. Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kan ini rumus persamaan garis yang Anda pelajari ketika di tingkat sekolah. Kemudian rumusnya sedikit diganti namanya. Y yang ada di sini diganti P1X. Kemudian Y1, Y2 di sini kita makainya Y0, Y1, X0, X1. Ya sama aja, cuma ganti nama aja. Sebagai akibatnya, tinggal disusun hasilnya akan menjadi menyerupai yang seperti ini. Tapi tentu saja untuk permasalahan interpolasi saya menyarankan Anda mengingat rumus yang ini dibandingkan rumus yang atas. Ya karena apa? Ya karena kita sedang berhadapan dengan interpolasi dan sedang ingin membuat persamaan garis. Ya boleh aja kalau Anda mau bergeraknya dari sini, cuma jadinya nanti akan agak lama, sedikit lebih lama aja gitu aja sih. Kemudian ya setelah Anda dapatkan ini rumus untuk mendapatkan interpolasi linear, interpolasi lancar, interpolasi berderajat 1, yang mana Anda hanya memerlukan dua titik. Nah, di sini sebagai contoh kita akan coba memperkirakan penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968. Nah, di sini kita punya data yaitu jumlah penduduk 1960 dan 1970. Jadi BPS di sana nggak ada BPS di lembaga yang seperti BPS di Amerika Serikat itu melakukan sensusnya 10 tahun sekali di sini, yaitu 1960 dan 1970. Pertanyaannya yang jadi yang ingin diketahui misalkan ya, ini misalkan Anda kan pengen tahu tahun 1968 itu penduduknya berapa. Kan jadi masalah ya, di data yang kita punya hanya 1960 dan 1970. Yang ditanya 1968 kan gitu. Anda bisa menaksir berapa jumlah penduduk pada 1968 menggunakan interpolasi lancar. Ya Anda tinggal masukkan aja rumus ini. Jadi ini adalah X0, ini X1, ini Y0, ini Y1. Nah yang ini adalah X yang akan diujikan. Jadi X-nya yang ini, X yang ini, nah Anda ganti dengan 1968. Kemudian sementara yang lainnya ya Anda sesuaikan aja. Y1, Y0, Y1, X0-nya Anda sesuaikan saja. Kemudian Anda hitung, ternyata didapat ditaksir pada tahun 1968, penduduk di Amerika Serikat adalah 198,4 juta jiwa. Tentu saja ini hanyalah hasil taksirannya, bukan nilai sebenarnya. Tapi ya kita bisa manfaatkan hasil taksiran ini untuk menjadi suatu data ya dibandingkan dengan harus kembali ke masa lalu dan melakukan sensus. Selain terhadap data mentah ya, data mentah yang diperoleh, kita juga bisa aja melakukan interpolasi terhadap fungsi. Sebenarnya interpolasi dimanfaatkan untuk mendekati fungsi sih ya, kalau secara matematisnya. Jadi andaikan Anda punya sebuah fungsi fx sama dengan ln x. Nah, fx sama dengan ln x, tentukan ln 9,2. Jadi pertanyaannya kita ingin tahu berapa nilai ln 9,2. Tapi kita memiliki data ln 9,0 dan ln 9,5. Jadi dengan nilai dari ln 9,0 dan nilai dari 9,5, kita akan coba untuk menaksir ln dari 9,2. Nah, yang artinya kita bisa manfaatkan tadi ya, dengan interpolasi lancar, ya kita tinggal masukkan rumusnya kan ya, ini X0, Y0, X1, Y1, nah ini adalah X ujinya, kemudian ada itu, dan hasilnya adalah fixnya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan komputer, Anda akan mendapatkan ln 9,2 adalah segini. Nah, yang artinya nilai taksiran kalau harus dibandingkan dengan nilai eksak, yaitu memiliki perbedaan.
tapi Anda bisa tahu perbedaannya kecil. Kalau Anda kurangi ini hasilnya hanya sebesar 0,0004. Yang mana kalau Anda persentasekan ya lebih kecil lagi. Persentasenya akan lebih kecil dari ini. Ya persentasenya sekitar 0,0002, yang artinya bisa dikatakan hasil taksiran menggunakan polinom lanjar itu lumayan bagus. Selain menginterpolasi lanjar, ya kenapa kita di sini melakukan interpolasi lanjar? Karena kebetulan informasi yang kita punya itu hanya 2 titik. Kalau misalkan informasinya lebih dari 2 titik, misalkan 3 titik, artinya kan Anda butuhnya interpolasinya kuadratik dong ya. Kalau misalkan ada 3 titik yang menjadi alat untuk membentuk polinom ya, kita bisa buat interpolasi kuadratik. Cuma yang jadi permasalahan adalah ya kalau Anda menilik kembali pelajaran Anda di sekolah itu tidak ada rumus yang langsung Anda punya 3 titik, kan? Anda punya 3 titik langsung jadi polinom berderajat 2, itu nggak ada. Kalau untuk yang persamaan garis itu memang ada di SMP kan yang tadi saya kasih. Tapi kalau untuk ada 3 titik langsung jadi persamaan kuadrat itu belum ada. Dan kemudian ya gimana? Ya kembali ke bentuk umumnya. Itu kan yang biasa Anda lakukan kalau membuat persamaan kuadrat. Jadi ambil bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah begini. Jadi kalau misalkan di tingkat sekolah kan biasanya ini ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah kalau di sini kita mulainya dari konstanta dulu di depannya. Jadi A0, A1, X, A2, X. Kenapa nggak pakai ini ya? Karena nanti repot. Kalau misalkan X-nya pangkatnya 50, masa Anda mau nambahin abjad apa? Jadi gini aja. Nah kemudian bagaimana caranya membentuk polinom kuadratik? Beda dengan polinom linear, tadi yang bisa langsung dibentuk menggunakan rumus ini. Polinom kuadratik nggak bisa. Kenapa ya? Karena di sini kan titik yang Anda punya kan X, Y ya. Sedangkan polinom kuadratik yang persamaan umumnya itu bukan X, Y, tapi A. A di sini ya harus Anda cari dulu. Bagaimana mencari nilai A0, A1, dan A2 di sini? Itu kita dengan cara dimasuk-masukin ketiga titiknya. Ya, disubstitusikan ketiga titiknya ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari polinom kuadrat. Contohnya begini. Andai kan kita punya 3 titik nih. Titik yang pertama ini len, masih permasalahan len ya. Lennya 8,0, len 9,0, dan len 9,5. Masih permasalahan yang sama, kita mau cari len 9,2. Ya, tapi sebelumnya kita pertama bentuk dulu ya. Polinom kuadratiknya seperti apa. Cara membentuknya adalah masukkan 8,0 ke bentuk umum. Anda akan dapatkan ini. Samaan yang ke-1, itu masukin 8. Jadi A0, kemudian A1 dikali 8, jadinya 8A1. A2 dikali 8 kuadrat, kan 64 ya. Jadinya 64 A2, hasilnya adalah 2, sekian. Kemudian masukin lagi 9,0, jadikan persamaan yang kedua. Masukin lagi 9,5, jadikan persamaan yang ketiga. Nah, Anda bisa lihat, ini Anda mendapatkan 3 persamaan linear. Jadi sekarang Anda punya sistem persamaan linear 3 variabel, karena variabelnya ada 3 di sini. Nah, selanjutnya, sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa Anda selesaikan. Cara untuk menyelesaikannya yang seperti yang sudah kita pelajari, Anda bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan yang diperbarui, gitu kan ya. Atau Anda bisa pakai Gauss-Seidel, atau Anda pakai iterasi Jacobi. Anda boleh pakai yang mana saja untuk mendapatkan hasil dari A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa. Dan ya kebetulan hasilnya ada di sini. Hasil ini tinggal Anda masukkan ke bentuk umumnya lagi. Sehingga Anda dapatkan polinom kuadratiknya yang melalui ketiga titik ini adalah ini. Nah, selanjutnya andaikan kita ingin menaksir len dari 9,2 berapa ya, Anda tinggal masukin 9,2 di X yang ada di sini. Dapatlah hasilnya ini. Ini adalah hasil taksiran, hasil dugaan. Jadi kita menduga-duga nih, kalau len 8 sekian, len 9 sekian, len 9,5 sekian, oh kayaknya len 9,2 menggunakan interpolasi kuadratik hasilnya sekian. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai eksaknya, ternyata sama. Anda bisa lihat di taksiran, ini ya eksaknya, ternyata sama. Tapi dalam desimal yang segini, gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ini dilanjutkan lagi komanya, kemudian yang ini juga dilanjutin komanya, pasti ada bedanya. Ya, sekali lagi ini hanyalah taksiran. Jadi di sini bentuk polinomial ini adalah bentuk hampiran terhadap fungsi fx sama dengan len x. Jadi len x bisa ditaksir dengan polinomial ini. Tapi nilai interpolasinya biasanya akan bagus antara 8,0 sampai 9,5. Alasannya karena polinomial ini dibentuk oleh
titik-titik yang ini. Kalau dibentuk oleh titik yang lainnya lagi ya kemungkinan bentuk polinomialnya beda. Ya, tapi menimbulkan suatu pertanyaan lagi. Kalau misalkan titiknya ada 8 nih, kan ada 8 titik. Artinya kan ini kalau dikerjainnya jadi 8 persamaan dong. Variabelnya akan jadi 8. Terus harus diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss. Ya kan? Atau Anda bisa pakai iterasi Jacobi, iterasi Gauss-Seidel, ya tetap aja. Itu ada 8 persamaan, 8 variabel. Ya gimana ngerjainnya, capek gitu kan ya. Nah, lantas gimana caranya supaya setidaknya kita punya penyelesaian yang lebih mudah. Nah, yang perlu diingat adalah ya semua yang Anda pelajari sistem persamaan linear dan penyelesaiannya yang kita bahas itu adalah metode yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara umum. Ya, jadi bentuk yang standar itu selalu bisa diselesaikan dan bentuk yang kita kerjakan di sini juga bisa diselesaikan. Cuma bentuk yang kita kerjakan di sini punya keunikan. Nah, keunikannya itulah yang dimanfaatkan. Jadi bukan berarti kita akan bahas metode lain untuk mendapatkan koefisien-koefisien di sini. Tapi bukan berarti metode lain ini adalah metode yang harus Anda pakai. Ya, Anda masih boleh berkiblat ke penyelesaian menggunakan cara manual ini. Menggunakan metode eliminasi Gauss ataupun metode yang kita pakai sebelum UTS itu boleh. Karena ya memang pada dasarnya itu adalah metode yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang seperti apapun, termasuk yang sedang kita hadapi ini. Hanya saja, kan, kalau Anda perhatikan, ini sistem persamaan linearnya punya keunikan. Bukan sistem persamaan linear yang biasa. Ya, kenapa? Keunikannya apa? Ya, Anda bisa lihat. Ketika Anda membentuk sistem persamaan linear menggunakan polinom, maka X, X dan X pangkat 3 ini kan berbentuk perpangkatan dong ya. Artinya kan ini sebenarnya sistem persamaan linearnya punya karakter terhadap koefisien-koefisiennya. Kan koefisien-koefisiennya ya punya keunikan bahwa koefisiennya bentuk perpangkatan. Ya masa iya kita masih menyelesaikannya dengan metode yang biasa. Kalau misalkan Anda selesaikan pakai metode yang biasa ya artinya kita mengabaikan keunikannya. Ya kan? Karena metode yang biasa itu kan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear bahkan yang tidak bentuk perpangkatan. Tapi kalau misalkan bentuknya perpangkatan ya mungkin saja ada metode lain yang lebih mudah. Nah makanya orang-orang ya beralih. Tidak ingin menyelesaikannya dalam bentuk sistem persamaan linear. Ya, tidak ingin menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kita tidak menyajikannya lagi dalam sistem persamaan linear karena sebenarnya ya ini unik. Kalau dijadikan sistem persamaan linear ini unik ya artinya mungkin ada teknik yang lain untuk menyelesaikannya. Makanya setidaknya untuk menginterpolasi polinom itu ada 3 metode. Nah untuk pertemuan hari ini kita hanya akan bahas metode Lagrange. Sebenarnya ya sama aja sih ya. Inti dari ketiga metode ini dengan yang kita lakukan tadi yang secara manual menggunakan eliminasi Gauss itu adalah hal yang sama. Kita sedang membuat polinom. Hanya saja kalau menggunakan eliminasi Gauss dengan titik yang banyak, kan dengan harapan tadi kan ya, sesuai dengan yang ditanyakan tadi, harapannya kita ambil titik yang banyak supaya galatnya kecil. Tentu kalau menggunakan eliminasi Gauss agak merepotkan. Makanya ya membentuk polinomnya ya bisa menggunakan polinom Lagrange. Jadi sebenarnya ya sama aja. Kita sedang membuat polinom yang melalui semua titik yang diberikan. Hanya saja ya caranya untuk membentuk polinomnya sedikit berbeda. Lagrange mengemukakan ya teknik yang ini yang Anda lihat di depan di sini. Ini adalah teknik yang dikasih oleh Lagrange. Polinom berderajat n bisa dinyatakan dalam bentuk A0 L0 A1 L1x sampai AN ln x. Yang mana L0 sampai ln x ini adalah ya nilai-nilai Lagrange-nya. Kemudian A0 sampai AN itu adalah nilai Y-nya. Jadi bedanya tadi kalau menggunakan teknik yang biasa, A0, A1, A2 ini bukan Y. Ya, Y0 bukan A0, Y1 bukan A1, dan Y2 bukan A2. Nah, tapi Lagrange mengemukakan metode agar kita bisa langsung ambil A0, A1 sampai AN itu adalah nilai Y yang kita dapat. Jadi Y0 sampai YN itu langsung gantikan A0 sampai AN-nya. Nah, hanya saja kita melakukan sedikit perhitungan di sini. Di L0, L1 sampai Ln-nya, kita lakukan perhitungan dengan rumus ini. Kalau Anda perhatikan ya rumus ini panjang banget gitu kan ya kelihatannya. Dan mungkin ya kita akan membayangkan kok kayaknya agak rumit ya kan gitu. Padahal sebenarnya ini simpel. Ini sebenarnya hanya perluasan dari metode yang dipakai untuk berpersamaan linear. Anda kalau pikir persamaan linear kan X min X1, X2 min X1 kan gitu. Nah ini sebenarnya hanya diperluas saja. Kalau misalkan Anda punya 50 titik, maka Anda tinggal lakukan pengurangan sebanyak 49 kali. Ini kan kita punya N plus 1 titik, ya Anda melakukan pengurangannya sebanyak N kali. Hanya saja pengurangannya seperti apa? Untuk Lagrange 10, maka Anda melakukan pengurangan X dikurang X0, X dikurang X1, sampai X dikurang X9. Nah, nanti setelah X dikurang X9, Anda langsung lompat. X dikurang X11. Nah, itu Lagrange yang 10. Nah, kemudian di bawahnya Anda pakai X10-nya. X10 kurang X0, X10 kurang X1, terus sampai X10 kurang X9. Kemudian lompatin ke X10 dikurang X11.
gitu. Jadi Lagrange kesekian itu melewati titik yang kesekiannya dilewatin, tidak dipakai. Kan tidak menjadi pengurang, tapi justru yang dikurangi. Nah, mungkin kalau membayangkan dari rumusnya agak sulit, kita langsung coba ke konteks. Nah, di sini kita punya 4 titik. Ada 0,0, 0,4, 0,8, 1,2 nih. Ini ada 4 titik. 4 titik di sini kita akan coba buat interpolasi polinomnya. Membuat interpolasi polinomnya ya bisa Anda kerjakan secara manual. Karena di sini 4 titik, artinya kan polinom yang terbentuk kan polinom berderajat 3 ya. Hanya saja, kalau polinom berderajat 3, kan bentuk umumnya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3. Ini bentuk umum yang biasa ya, bukan yang Lagrange ya. Bentuk umum yang biasa dari polinom berderajat 3, kalau Anda masukin 4 titik di sini akan Anda dapatkan sistem persamaan linear 4 variabel dengan 4 persamaan. Yang artinya Anda bisa selesaikan menggunakan eliminasi Gauss misalkan ya. Tapi itu kan ya banyak gitu kan ya. Banyak yang harus dikerjain, capek melelahkan misalkan ya. Makanya ya kita akan coba untuk membentuk interpolasi polinomnya menggunakan polinom Lagrange. Caranya gimana ya? Caranya Anda tinggal mengikuti rumus yang tadinya, rumus yang ini hanya tinggal Anda ulang-ulang. Jadi A di sini langsung menjadi nilai Y. Jadi Y yang ada di sini, ini kan Y0, Y1, Y2, Y3 ini langsung jadi A0, A1, A2, A3. Tapi bukan untuk A yang ini ya, bukan untuk A yang ini ya. Jadi ini siapa deh? Oke, nanti dibaca dikain untuk A yang di sini. Jadi bukan untuk A yang di sini. A0, A1, A2 ini langsung menggantikan A yang ini ya. A0, A1, A2 sampai N. Kemudian kita akan coba mencari L0, L1, L2, L3. Caranya ya begini. Jadi ini A0, A1, A2, A3 ini langsung ya. 1, 0, sekian, 0,6, 0,3 itu langsung menggantikan. Ya, jadi ini A0, A1, A2, A3, ini A0, A1, A2, A3. Kemudian yang di dalam ininya apa? Yang di dalam ininya adalah pengurangan. Misalkan Anda mau membuat L0. L0 artinya X dikurang X1, dikurang X2, X dikurang X3. X0 dikurang X1, X0 dikurang X2, X0 dikurang X3. Jadi di sini pakai X dengan X0. X, X0, X, X0. Karena Lagrange 0. Kemudian kalau Lagrange 1 seperti apa? Makanya X, X1, X, X1. X1, tapi yang dikurangi, oke ini salah ya, ini typo, ini harusnya 0. Jadi kalau Lagrange 1 kita ngurangi dengan 0, ngurangi dengan 2, ngurangi dengan 3. Ngurangi dengan 0, ngurangi 2, ngurangi 3. Kalau Lagrange 2, kurangi dengan 0, kurangi dengan X1, kurangi dengan X3. Kurangi X0, kurangi X1, kurangi X3. Jadi nggak dikurangi X2. Kalau Lagrange 3 juga sama, kurangi X0, X1, X2. Tidak dikurangi dengan X3. Kenapa? Nanti kan ada X3 dikurangi X3 jadinya 0. Jadi itu nggak dipakai. Jadi ini adalah dengan masukin X0, X1, X2, dan X3-nya. Dengan masukinnya ini X0, ini X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian setelah Anda bentuk hasil begini, ya Anda jangan ngaliin yang X ini. Karena kalau X ini Anda kalikan, Anda ngaliinnya bukan mengaliin biasa. Ngaliinnya harus X kali X kali X. X kali X kali 1,2, X kali min 0,8 kali X, dan seterusnya. Jadi cara perkaliannya bukan mengalihkan depan dengan depan, belakang dengan belakang ya. Maka untuk ini yang Anda hitung adalah bagian-bagian yang sudah angka semua, yang nggak ada X-nya lagi. Contoh ini kan yang bawah kan bisa dikurangi ya. Ini Anda kurangi, setelah Anda kurangi hasilnya Anda kalikan, setelah itu 1 dibagi dengan hasil kalinya. Ini juga sama, kurangi, kalikan, 0,9 dibagi dengan hasil kalinya. Diikuti dengan yang ini, diikuti dengan yang bawahnya. Hasilnya adalah yang ini. Jadi ini adalah yang pertama tadi ya, yang 1 dibagi hasil kali ini akan menghasilkan negatif 2,6 ini. Kemudian yang 0,9 dibagi hasil kali ini akan menghasilkan ini, 7,1 ini. Kemudian yang 0,6 dibagi hasil kali ini akan menghasilkan yang ini negatif 5. Kemudian yang ini kalau dikurangi dikaliin 0,33 dibagi dengan hasil kalinya akan menghasilkan yang ini. Sementara yang X kurangnya hanya dituliskan saja di sini. Sebenarnya Anda boleh saja kalau misalkan tertarik buat mengalihkan yang X dikurang itu tidak masalah, tidak dilarang. Cuma ya capek aja ngalihinnya gitu. Kenapa ya kita tidak mengalihkan di sini? Kita tidak hitung hasil akhirnya. Karena pada dasarnya biasanya kan interpolasi polinom dipakai untuk menaksir ya. Jadi kita mau menaksir nih. Mau menaksir di saat X-nya sekian gitu ya. Selain titik-titik yang dijadikan titik latih tadi. Tentu saja akan lebih mudah perhitungannya kalau langsung masukin aja titiknya berapa di sini kan ya. Dalam kasus kita tadi, kita mau mencari 0,5 ya Anda tinggal masukin 0,5-nya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, karena polinom derajat 3 yang kita bentuk, itu disajikan dalam garis yang hitamnya tebal di sini. Sementara kosinus itu disajikan dalam garis yang terus-terus di sini, ini yang kosinus X tadi. Jadi ini kosinus X yang putih-putih ini, putus-putus. Kalau yang ditarik tebal ini adalah polinom derajat 3, yang mana bentuknya begini. Anda bisa lihat kurvanya sangat dekat.
gitu kan ya, hampir nempel. Tapi nempelnya berada di titik yang berada di dalam 0,4 sampai 1,2. Kalau udah lebih dari 1,2, ya kan, Anda lihat agak mulai menjauh. Makanya hasil interpolasi polinom itu biasanya nilai interpolasinya bagus dibandingkan nilai ekstrapolasi. Nah, kemudian kalau misalkan permasalahan kita, karena kita mencarinya, ya kan, ini yang ditanyain ya. Jadi soalnya minta agar Anda memperkirakan nilai kosinus 0,5 karena menggunakan polinomial berderajat 3. Ternyata setelah ditaksir hasilnya adalah sekian. Ya kan tadi ini hasil hitungan kita nih, kayaknya setelah polinomial hasil taksirannya. Jadi ini adalah hasil taksiran untuk fungsi fx sama dengan cos x. Jadi ini akan mendekati cos x dari 0,0 sampai 1,2. Kemudian kalau mau diuji yang 0,5 ya Anda masukin, oh hasilnya dapatnya 0,821. Ya, ini dengan masukin ya, 0,5 masukin 0,5, masukin 0,5, hasilnya jadi ini. Kemudian yang Anda kurangi, kalikan. Kalikan, hasilnya sekian. Jadi kita bisa menduga bahwa cos dari 0,5 adalah segini. Dan kalau misalkan dilihat hasil sebenarnya, kosinus dari 0,5 adalah sekian. Nah, dengan kata lain, ya Anda bisa lihat bahwa galatnya kecil. Galatnya hanya sebesar 0,0003. Kan yang mana besaran galat segitu kalau dipersentasekan apalagi hasilnya sangat kecil. Anda untuk 0,5 di sini adalah ini ya, dalam radian ya, bukan dalam derajat ya. Bukan 0,5 derajat ya, tapi 0,5 radian. Ini adalah contoh ya, mencari interpolasi polinom menggunakan polinom Lagrange kalau misalkan dikasih 4 data, 4 titik. Sama aja ya, di sini juga ada lagi contoh yang lain kalau misalkan menggunakan 3 titik. Jadi kita ada fungsi yang mana untuk x-nya 1, y-nya sekian, x-nya 4, y-nya sekian, x-nya 6, y-nya sekian. Karena di sini ada 3 titik, ya artinya kita akan coba buat interpolasi polinom derajat 2. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita ingin mencari nilai ketika x-nya 3,5, itu nilai interpolasinya berapa? Yang jadi permasalahan adalah kan ya, di sini kan tadi kita sudah kerjain ya, dengan cara yang sama juga sebenarnya. Cuma di sini kan kayaknya agak atau kalau ngelihatnya ya Anda boleh aja ngerjainnya satu-satu gitu ya. Tidak harus Anda sajikan dulu bentuk memanjang ke samping gitu kan, penuh kan susah ngebacanya. Boleh aja ya Anda kerjain masing-masing. Jadi Anda kerjain dulu Lagrange 0-nya, Lagrange 1-nya, Lagrange 2-nya, baru Anda kali-kali, kemudian baru Anda tambahkan juga nggak apa-apa. Itu kan di sini. Jadi di sini dengan interpolasi Lagrange Anda bisa aja memisahkan pekerjaan. Jadi Anda hitung dulu Lagrange 0, Anda pakai X dikurang X1, X dikurang X2, X0 kurang X1, X0 kurang X2, Anda hitung hasilnya, kemudian masukin X-nya 3,5, dapat hasilnya. Kenapa kita masukin X-nya 3,5? Karena itu pertanyaannya kan ya. Kemudian nanti Lagrange 1-nya juga sama, Lagrange 2-nya juga sama. Nah, setelah dapat hasil masing-masingnya, baru hasil masing-masing ini kita kalikan dengan Y yang kita punya. Kalikan Y0, kalikan Y1, kalikan Y2. Setelah itu dijumlahkan. Dapatlah hasil berapa taksiran ketika X-nya 3,5, kita bisa menaksir bahwa nilai fungsinya adalah sebesar 1,5723. Ya, ini hasil taksiran ya untuk ketika X-nya 3. Itu saja ini hanyalah taksiran. Cuma kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda mengerjakannya seperti ini mungkin lebih rapi dibandingkan Anda mengerjakan yang kayak yang gini kan ya. Kalau Anda mengerjakan menggunakan polinom Lagrange, Anda bisa aja misahin ngerjain L0, L1, L2 sampai lainnya pisah. Tapi kalau Anda mengerjakan secara manual, maka Anda harus mengeliminasi n persamaan variabel itu secara bersamaan dong ya. Nggak bisa Anda eliminasi dulu n-1 satu persamaan dulu, sama yang kedua, dua persamaan dulu Anda eliminasi, gitu kan ya, lama jadinya. Jika seperti itu, untuk mendapatkan interpolasi polinom menggunakan teknik polinom Lagrange. Cuma sekali lagi kan ya, kalau Anda perhatikan dari rumusnya, ini panjang kan ya, kalau misalkan ya bedanya dengan metode biasa yang menggunakan n bersama n baris, di sini kita menghadapi perkalian sebanyak n perkalian gitu. Nah, yang mana ini banyak gitu. Kalau Anda ketikkan ini secara manual ya, atau Anda hitung secara manual mungkin melelahkan. Kalau misalkan n itu kan ya, kayak Anda bisa aja menggunakan MATLAB atau Octave yang kita bahas kemarin kan, untuk melakukan perkalian ini. Nah, tentu saja perkaliannya jangan Anda ketikkan manual ya. Kayaknya ini udah kelihatan ya, ini berpola kan ya. Kalikanlah, ya kan? Intinya kan gitu. Kalikanlah dari x0 sampai xn. Artinya kan Anda bisa menggunakan for kan. For i sama dengan 0 sampai dengan n gitu kan. Anda lakukan perkalian, ya Anda bisa saja menyajikannya dalam bentuk, Anda bisa bentuk programnya untuk mendapatkan polinom Lagrange berderajat n gitu. Nah, ini contohnya. Ini contoh fungsi untuk mendapatkan polinom Lagrange. Nah, hanya saja di sini belum dikasihkan titiknya. Jadi awalnya Anda harus buat dulu ya. Jadi awalnya Anda harus buat dulu titiknya. X-nya apa aja, Y-nya apa aja. Kalau misalkan Anda ingin mencoba
ini, ya Anda harus masukin dulu nih X-nya apa aja, Y-nya apa aja. Untuk mendapatkan X-nya apa aja, ya Anda boleh pakai ini. Kalau Anda pengen buat yang berderajat 2, atau Anda juga boleh pakai yang titik yang ini, yang 4 titik. Jika Anda ingin nyoba sendiri, ya, untuk dapatkan polinom derajat 3. Kemudian, yang kita lakukan di sini apa ya? Kalau Anda melihat kembali, rumus untuk polinom Lagrange kan begini ya. Boleh lah yang ini. L0, Y0, L1, Y1, L2, Y2 kan. L0 ini kan bentuk perkalian yang panjang, dikalikan dengan Y0, kemudian ditambahin. Jadi dengan kata lain ya, pada dasarnya nanti yang Anda lakukan di akhir adalah menjumlahkan. Karena Anda ingin menjumlahkan di akhir, ya Anda bisa mengambil L yang awalnya nilainya 0, kemudian nanti Anda tambahkan L ke 0, tambahin L1, tambahin L2, tambah L3, dan seterusnya. Kemudian, kaitannya dengan mencari nilai L, ya, karena kita juga sedang mencari nilai L, untuk mencari nilai L kan bentuknya perkalian. Maka Anda bisa mengambil suatu nilai, suatu nama, ya di sini pakainya PI gitu kan ya, polinomial ke I. Ya nanti tidak harus, Anda boleh pakai apa aja namanya. Ya intinya di sini kita mulainya dari 1. Kenapa kita mulai dari 1? Karena kita mau mengali-ngali. Kenapa di sini mulainya dari 0? Karena nanti 0-nya akan ditambah. Di sini mulainya dari 1 kan akan dikali-kali kan ya. Kalau Anda mulainya tidak dari 1, maka pengalinya akan berubah nilainya gitu. Makanya di sini mulainya dari 1. Kemudian 1 nanti akan dikalikan dengan X dikurang sekian dibagi X dikurang sekian. Nanti akan dikalikan lagi dengan X dikurang sekian bagi X dikurang sekian lagi, tapi dengan nilai ininya berubah. Nilai J-nya berubah. Berubahnya dari berapa? Ya berubahnya dari 0 sampai N, kan gitu. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya, pasti hasil dari nilai perkalian tadi, ya kan, Lagrange-nya. Jadi ini adalah nilai Lagrange-nya dikalikan dengan YI. Kemudian ditambahkan dengan nilai yang sebelumnya. Jadi awalnya tambahkan dengan 0, nanti kan ada hasil kan ya. Tambahkan lagi dengan L1-nya, dapat hasil, tambahkan lagi L2, tambahkan L3, dan seterusnya. Ya, jadi ide yang dipakai di sini adalah ya mengalihkan berulang-ulang. Setelah dikalikan berulang-ulang, hasil kalinya ditambahkan dengan berulang-ulang lagi. Ya, pada polinom Lagrange kan begitu ya. Jadi di sini ada Lagrange. Lagrange ini berbentuk perkalian yang berulang-ulang. Ya kan? Setelah dapat perkalian yang berulang-ulangnya, polinomialnya dibentuk dengan cara menjumlahkan antara Lagrange 0 sampai Lagrange n, yang mana berbentuk penjumlahan yang berulang-ulang. Tinggal Anda bentuk saja. Programnya harusnya tidak sesulit itu. Ya untuk titiknya tentu saja harus Anda kasih dulu di awal ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya apa, harus Anda inputkan terlebih dahulu. Baru Anda jalankan program. Mungkin sampai di sini untuk materi hari ini ya. Sampai ke polinom Lagrange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.